Oke, kembali lagi bersama kita. Waduh, kita tentunya di pementasan drama Mahakarya Ironi dalam Tirani. Iya, kali ini kita sudah hari kedua ya. Iya, betul sekali. Dan ini sudah mau mulai pementasan drama yang kedua. Iya, dengan judul Saijah dan Adinda, buah karya Multatuli yang disutradarai oleh Aditya Indra. Nah, ini hasil karyanya teman-teman TBI ya. Ya, betul sekali. Ngomong Pak. Udah siap semuanya? Udah siap? Ya, dari sisi kiri udah siap? Siap. Ya, depan siap? Siap dong ya. Yuk, kita pentaskan ya. Drama Saijah dan Adinda. Selamat menyaksikan. Bercerita mengenai penindasan oleh kaum penguasa di sebuah daerah Lebak Banten, yang dimana masyarakatnya dipaksa hidup dalam kesulitan. Saijah, seorang pemuda anak tani yang berjuang mempertahankan tanah dan harapan dari kaumnya dengan cinta terhadap Adinda sebagai sumpahnya. Inilah kisah Saijah dan Adinda. Selamat menyaksikan. Lima belas tahun di sini bukan waktu yang sebentar. Berat sekali disuruh pindah begitu saja. Sungguh berat meninggalkan tanah. Tanah adalah sebagian dari hidup kita. Dan meninggalkan tanah adalah seperti kehilangan sebagian dari nyawa. Kalian teliti ini, tidak ada anak tani yang rela begitu saja meninggalkan tempat yang dilahirkan.
tanah, merupakan darah dalam tubuhnya, dan tidak ada yang rela memberikan darahnya. Dan kalau dia dipaksa, adakah orang yang rela memberikan darahnya? Itulah anak tani, tak bisa dipaksa. Tapi kalau tanah sudah kering, itulah pula darahnya kering sudah. Seperti aku. Kalau tanah sudah kering, aku mau apa lagi di sini, di atas tanah ini? Masih banyak bagian tempat lain yang akan dikerjakan, Jak. Tapi siapa yang menjamin bahwa itu aman dikerjakan? Tapi Pak Kliwon dengan keluarganya malah pindah ke tempat sebelah sungai itu. Ya, dia baru datang ke sini, Mas. Dan mengapa dia kemari? Aku sendiri tidak tahu mengapa dia kemari. Menurut kata orang di tempatnya, dulu dia tak punya apa-apa. Tapi sekarang dia malah punya kerbau sendiri. Dia usaha sendiri barangkali, Jak. Kalau betul dia usaha sendiri, tentu dia hidupnya enak. Dan kalau betul dia hidupnya tenang di tanahnya, masa dia mau pindah? Lah, kalau begitu dari mana? Dari mana? Memang tidak ada orang yang tahu. Yang orang tahu, sesudah Pak Kliwon pergi, teman-temannya juga ikut pergi. Dan Kanjeng Bupati memberi salam kepada Pak Kliwon. Pak Kliwon pergi dengan gembira. Tapi teman-temannya tak segembira Pak Kliwon. Kalau begitu, untung sekali Pak Kliwon. Untung sampai nanti darahnya jadi kering. Mengapa sampai darahnya, Jak? Dia untung sampai nanti darahnya jadi kering, Santari. Dan dia tidak boleh punya kerbau lagi. Kenapa begitu, Jak? Sekarang dia punya kerbau, dia enak. Tapi siapa yang menjamin bahwa dia boleh tinggal di atas tanah yang dia diharuskan? Dan dia boleh terus punya kerbau. Kan, Kanjeng Bupati yang kuasa kasih tanah, Jak. Jadi Kanjeng Bupati yang kuasa semua. Sejarah lama akan berulang. Bapakku juga dulu begitu. Tapi dia tidak mau. Dia disuruh pindah, tak mau lagi. Tapi kenapa, Jak? Tapi dia ingat. Dan apa yang terjadi? Kau tahu. Si hitam kerbau hilang. Si hitam yang telah menolong aku dari bahaya maut. Kalian tahu bagaimana hebatnya dia berkelahi. Bagaimana, Jak? Harimau itu bukan main dekatnya denganku. Aku terjebak. Tapi si hitam, dia setia. Perut harimau dia makan dengan tanduknya. Terburai ususnya. Kepalanya terluka. Dan
kalian bayangkan betapa sedihnya hatiku ketika si hitam ditarik keluar, dipaksa, dan seolah-olah tidak mau bercerai denganku. Tapi yang paling sedih adalah ibu, karena dia, bapak juga sedih. Yang mengobati si hitam dengan daun, dia tahu luka bekas kuku di leher si hitam yang keras dan tebal itu akan menjadi luka di tubuh anaknya yang sangat lunak. Manusia kan tahu balas budi. Binatang juga tahu apa itu membalas budi. Cuma saja, manusia lupa semua kalau dia sedang senang. Masa? Dia boleh begitu, Jang? Apa boleh kalau saya mengambil kerbau milik orang lain? Betullah kau masih kanak-kanak, kau terlalu lurus. Memang benar, tidak hak seorang merampas hak orang lain. Kecuali apa? Kecuali yang merampas itu berkuasa. Loh? Maksudmu, Jah? Kecuali yang merampas itu berkuasa, kataku. Mereka dapat sekedapnya karena kekuasaan ada di tangannya. Lebih dari kerbau dapat diambil, nyawa kita pun. Tapi siapa yang mengambil kerbaumu dulu, Jah? Siapa lagi kalau bukan yang berkuasa? Ya, siapa yang berkuasa? Masa kau tidak tahu? Tadi kan sudah kukatakan. Aku mau tanya, siapa yang berkuasa di atas tanah yang kau tinggal? Dan siapa yang meminta pajak kepada ayahmu yang kau lihat? Kepala desa. Jadi, kepala desa yang mengambilnya. Dia tentu tidak. Dia cuma menjalankan perintah atasannya. Perintah siapa? Perintah atasannya, Tuan Camat. Lalu, Tuan Camat? Dia juga menjalankan perintah atasannya, Tuan Berdana. Kemudian? Pada akhirnya, kalian kan tahu juga bahwa perintah itu datang dari orang yang berkuasa di daerah ini. Itulah Kanjeng Bupati. Kanjeng Bupati. Mas aja. Kan itu ada Tuan Residen. Dia lebih tinggi. Masa dia tidak bisa bikin apa-apa? Tuan Residen mana maksud umat moral? Tuan Residen. Kan itu ada Tuan Residen. Oh, asisten Residen maksudmu? Ya, dia juga atasan. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Aku masih ingat betul waktu mula-mula dia kemari. Semua kepala-kepala dia kumpulkan dan dia berpidato. Aku masih ingat betul bagian-bagian pidatonya. Hebat sekali. Hebat. Dia kemari bersama anak dan istrinya. Dan dia senang tinggal di sini. Hah. Hebat sekali pidatonya.
Tuanku, Raden Adipati, Bupati Banten Kidul, serta sekalian para Raden Demang yang menjadi kepala distrik di daerah ini, Tuan Raden Jaksa yang bekerja menegakkan keadilan, dan Tuan Raden Kliwon yang menjalankan kekuasaan di ibu kota, serta sekalian para Raden, menteri-menteri, dan kepala-kepala di daerah Banten Kidul. Terimalah salam saya. Saya lihat bahwa raja tuan-tuan ini miskin, dan itulah yang menggembirakan hati nurani saya. Sebab saya tahu bahwa Allah cinta orang-orang yang miskin, dan bahwa Ia melimpahkan kekayaan kepada orang yang hendak diujinya. Tetapi kepada orang yang miskin diutusnya orang yang menyampaikan firman-Nya, supaya mereka bangkit dari kemelaratan. Kita bersukacita bukan karena memotong padi. Kita bersukacita karena memotong padi yang kita tanam sendiri. Dan jiwa manusia tumbuh bukan karena upah, tapi kerja yang membuat ia berhak menerima upah. Dan Presiden yang di Semarang, yang adalah penguasa di wilayah Banten, di mana berdiam 5 kali 100.000 manusia, ingin supaya keadilan berlaku di daerahnya, dan keadilan berlaku di sopraja yang patuh kepadanya. Tuan-tuan kepala negeri Bang, kita semua menginginkan itu. Tapi jika ada orang di antara kita yang melalaikan kewajiban untuk mencari keuntungan, yang menjual keadaan demi uang, atau merampas kerbau dari orang miskin dan buah kepunyaan orang lapar, siapa yang akan menghukumnya? Tuan kepala yang dirubah, siapakah yang akan menjalankan keadilan di wilayah Banten Kidul ini? Dengarkanlah saya. Jika saya katakan kepada Tuan bagaimana keadaan itu akan dijalankan, Dia bilang bahwa kita semua akan mati. Baik yang berlaku adil, yang menjalankan hukum dan keadilan, yang tidak melakukan pemerasan terhadap si miskin, yang menjual hukum kepada siapa yang memberi uang, yang tersenyum bahagia walaupun tak ada susu pada susu para ibu yang sedang menyusukan. Dia sangat mengharapkan berhubungan baik dengan tuan-tuan kepala lebah, hidup dalam persahabatan, dan dia akan melakukan teguran lunak kepada yang berlaku sesat. Akan tetapi yang melakukan kesalahan yang lebih besar, yang melakukan paksaan dan penindasan, dia tak mau bicara lagi. Hebat sekali dia. Dan apa jawab tuan-tuan di situ? Mereka semua tertunduk. Kan beraninya cuma pada yang kecil-kecil ini. Memang ada beberapa orang yang melihat Kanjeng Bupati
Tapi yang lain semua tertunduk. Tetapi kerbau kami diambil karena Bapak ingkar ikut perintah Kanjeng Bupati. Pikirnya kalau tidak ada kerbau tentu tak bisa kerja, tentu tak bisa dapat uang, tentu tak bisa bayar pajak, dan tentunya dapat diusirnya. Celaka sekali. Bapak hampir menangis karena si hitam dibelinya dengan keris pusaka kakek, keris uang perak. Bagus sekali. Tapi sebelum itu kan kalian ada punya kerbau. Betul ada, tapi itu lebih dulu diambilnya. Dan karena itulah Bapak disuruh pindah, tak mau lagi. Waktu kerbau pertama dulu diambil, Bapak tidak bilang apa-apa. Mengapa diambil? Karena Tuan Wedana adakan pesta besar-besaran. Anak perempuannya kawin. Dan Tuan Wedana adalah adik ipar Kanjeng Bupati. Tapi apakah semua ini dibiarkan Tuhan? Dibiarkan Tuhan atau tidak? Entah. Dan beginilah jadinya. Lenyap pula Bapak. Bapak lari dari rumah. Kalau tidak bisa bayar pajak, bukan saja diusirnya, tapi dia akan dihukum. Pusakanya tak ada lagi. Karena kakek pun, bapaknya tak punya apa-apa lagi. Celaka sekali. Bapak sekarang masih mencobanya dengan menyewa kerbau. Sungguh sakit ketika kita terbiasa kerja dengan kerbau sendiri. Seperti kita sekarang, dari tanah yang sudah kita kerjakan sejak kecil, disuruh pindah ke tanah yang belum tentu pasti baik. Memang sakit memberikan apa yang menjadi hak kita, apalagi kalau dirugikan. Sudah itu, kemana Bapak Bujah? Ya, Ibu terlampau bersusah hati karena Bapak pergi. Dan itu yang membuatnya dia sakit sampai mati. Entah Bapak mengetahui Ibu tidak ada,
pikirnya bertambah kalap. Dia lari dari rumah, lari dari lebak. Dan tinggal aku yang tak menentu. Dan sejak itu, aku diambil oleh bapak si Adinda. Aku sangat berterima kasih sekali atas kebaikan orang tua itu. Kau tidak berhutang budi apa-apa, Jah. Antara Tani dengan Tani tidak ada hutang. Antara Tani dengan Tani ada hubungan nasib yang sama. Dipertahankan mati-matian. Dan kesatuan nasib ini siapapun tidak bisa mencapai. Juga Kanjeng Bupati yang menguasai daerah ini. Karena itu, sebaiknya kau tetap tinggal di sini dan kami akan membantumu dari sebelah sana. Bagiku soal lain, bapak dan kakekku, keduanya turun-temurun dirampas oleh Kanjeng Bupati. Dan lihat rumah tubuhku itu, makin lama, makin tua, sampai rubuh. Aku tak punya apa-apa lagi. Tapi aku masih menjadi incaran Kanjeng Bupati. Karena bapak ingkar ikut perintahnya. Yang darahnya sudah kering dihisap. Kemudian ditangkap lagi setelah melarikan diri. Alasan mudah dicari. Sebagai mudahnya mencari tongkat pemukul anjing. Dia dipersalahkan meninggalkan Lebak tanpa surat keterangan. Dan polisi membawanya kembali ke Badung. Mau kemana bapak rupanya? Dia mau cari makan ke Bogor. Tapi dia dikembalikan ke Badung dan dimasukkan ke dalam penjara. Bukan karena tidak membayar pajak, tapi dia dinyatakan gila. Dan lihat, mudahnya orang cari alasan untuk memasukkan orang ke dalam penjara. Sebenarnya mereka takut bapak akan gelap mata dan mengamuk. Sebab sesabar-sabarnya manusia pasti ada batasnya. Tapi bapak tak lama lagi dalam penjara karena darahnya sudah kering dihisap. Dan untuk mencabut nyawa yang tinggal sedikit itu tidaklah sukar. Mereka tidak perlu payah-payah membunuh diri karena kekesalan. Itu Adinda. Dia mau menuju kemari. Kalau begitu, biar kami pergi, Jah. Tentu dia ada urusan denganmu. Ya.
Adinda, apakah kau lewat rumahku dulu? Iya, baru saja aku lewat dari sana. Lalu, apa yang terlihat olehmu dari sana, Adinda? Abu, tumpukan tanah bersama kotoran sampah saja. Di Lebak, banyak tumpukan tanah seperti itu. Tanda derita. Dan karena itulah, aku akan pergi, Adinda. Aku tidak mau. Bapakmu macam-macam pula oleh karena aku. Alasan mudah dicari, Adinda. Semoga kau dan orang tuamu selamat, Adinda. Tapi saja, kau belum tahu kemana kau akan pergi. Kemana yang kau cari? Aku akan ke kota, Adinda. Bukan ke Bogor. Bukan. Bapak hendak ke situ. Tapi tidak bisa. Aku mau ke Betawi. Apa yang hendak kau cari saja? Kau kan hanya tahu tani. Di Betawi gampang cari uang, Adinda. Di sana banyak tuan-tuan gagal naik bendi dan tentunya dapat memakai aku menjadi seorang bendi. Dan kalau aku rajin selama 3 tahun, hanya 3 tahun, Adinda, kita sudah punya banyak uang. Saja. Ya. Dan kalau aku rajin selama 3 tahun, kita sudah punya 2 kerbau. Adinda, coba pikir. Kalau aku kembali, kita sudah bisa kawin. Kita sudah punya 2 kerbau. Baik sekali saja. Aku mau kawin dengan engkau. Kalau kau kembali dan selama kau pergi, aku akan rajin bikin sarung dan selendang, membatik. Aku akan rajin selama itu. Aku percaya padamu, Adinda. Tapi kalau ku dapati kau kawin dengan orang lain, Saja, kau kan tahu bahwa aku tidak akan kawin dengan siapapun selain engkau. Bapakku dulu telah berjanji dengan bapamu. bapakmu dan bapakku, tapi kau sendiri, Adinda. Sudah tentu pasti saja. Mengapa kau bimbangkan?
begitu, dari jauh akan kuserukan. Siapa bisa mendengarnya? Kalau kami sedang menunggu padi di kampung. Betul juga kau Adinda. Kalau begitu, tunggu aku di hutan jati, di bawah pohon ketapang, tempat kau dulu memberikan melati padaku. Tapi saja, bagaimana aku tahu kalau aku harus ke sana, menunggu di bawah pohon ketapang? Hitunglah bulan Adinda. 3 kali 12 bulan aku akan pergi. Bulan ini jangan suruh dihitung. Tiap bulan baru terbit, berikan tanda pisau di lesumu. Dan kalau sudah 3 kali 12 gurita pada hari berikutnya, aku akan kembali Adinda. Maukah kau berjanji Adinda? Ya saja, jika kau kembali, aku pun akan menunggu di bawah pohon ketapang, dekat pohon jati. Tapi saja, apa tanda mata untungmu? Inilah melati pemberian jiwa Adinda. Aku akan selalu mengenangmu.
sanalah Badut. Hitunglah bulan. 3 kali 12 bulan aku akan pergi Adinda. Tiap bulan baru terbit, berikan tanda pisau di sumur. Pada hari berikutnya, aku akan menunggumu di bawah pohon ketapang. Iya saja, aku akan menunggumu di bawah pohon ketapang. Ternyata hari masih malam. Lebih baik ku tunggu Adinda dengan beristirahat. Adinda, 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 ingin ku peluk kau Adinda. Wajahmu, kepalamu, bahumu, niat alangkah indahnya sejuk di mata Adinda. Bahu, matamu, berkilat Adinda. Bibirmu yang menyimpulkan senyum persis ketika dulu ku kangen. Bahumu busuk ditutupi kebaya yang kau tenun meliputi pinggangmu. Lutut kencana, aku datang Adinda. Selamat datang, Saida. Kenangan senantiasa padamu jua. Ketika menenun, menunggu padi di lesu. Selamat datang, Saida. Jadilah aku istrimu. Apa cerita perjalananmu? Aku di Betawi Adinda. 3 tahun cari kerja, bukan jadi suruhan beki. Aku jadi pelayan Adinda. Dan tepat 3 tahun aku berhenti kerja. Gembira sekali aku kemari Adinda. Selalu Adinda terkenang dalam hati abang. Sejak berangkat dulu, bila malam, jalan gelap, keluarkan melati pemberian hati. Sedih, wajah adik tak terpandang.
berat sekali. Bercerai kasih 3 tahun dengan aku. Apa konon Adinda memandang abang berhati rapuh? Teruslah jalan. Tangan menekan dada, bersundikan melati dalam sapu tangan suci. Tiada sesalan dalam hati abang. Ada sungguh sesalan. Persesalan kita sebelum abang berangkat. Ketika adik pasangkan tali layang-layang adik-adik kecil, aduan layang desa Badu melawan desa Cipulu. Adik salah pasang dan abang marah mencerca adik. Timbul sesal adik. Bolehkah abang sekejam itu pada adik? Aku yang menghamburkan kata-kata cerca, sesal tiada putus. Tapi kalau aku mati di rantau orang, tiap orang Badu akan berkata, untunglah si Saijah telah mati, karena dia kurang senonoh dengan si Adinda. Saijah! Adinda! Adinda! Ibu! Bapak! Mengapa aku kembali ke Badu? Bukankah baik Ibu Adinda di sini? Belum ada orang Badu yang berjalan kemari. Barangkali dia ketiduran karena berjaga semalam. Biarlah aku kembali ke Badu. Mengapa aku bimbang? Kan Adinda pasti datang. Biarlah aku menunggu di sini. Itu ada orang dengan kerbaunya. Pak! Pak! Dia tidak kedengaran. Mengapa dia tidak? Mengapa dia tidak kedengaran? Jangan bertanyakan Adinda. Kenapa aku bertanyakan Adinda? Pertama kali Adinda kulihat,
pertama kali dia biarlah aku menunggu di sini. Tapi kalau dia sakit atau mati, Saija! Saija! Bibi, Kau mau kemana, nak? aku mau ke Badut, Bi. Iya, kami mengerti kesedihan hatimu. Kau ini mencari Adinda, kan? Iya, Bibi. Di mana Adinda? Cerita lama, Saija. Cerita lama. Apa maksud Bibi? Ketika kepala desa mengambil kerbau Adinda. Dulu, ibu Adinda sakit. Adik Adinda meninggal, Jah. Karena tiada ibu yang menyusukan. Dan bapak Adinda takut dihukum karena tidak membayar pajak. Sudah, Bi. Sudah. Bapak Adinda berangkat meninggalkan Lebak. Adinda dibawa dengan adik-adiknya. Kemana mereka pergi? Adinda. Rumah Adinda, Bibi. Saija, di tanah rumah Adinda berdiri dulu. Sudah didirikan rumah baru, nak. Dulu kenapa, Jah? Lesung Adinda, Bibi. Lesung. Mengapa dengan lesung Adinda? Bibi kan kawan Adinda menunggu padi di kampung. Iya, Jah. Di mana lesung Adinda? 3 kali 12 bulan aku akan pergi Adinda. Bulan ini jangan turut dihitung. Tiap bulan baru terbit, kuritkan tanda pisau di lesungmu. Dan kalau sudah 3 kali 12 guritan, pada hari berikutnya aku akan menunggumu di bawah pohon ketapang. Jika kau kembali Saija, Adinda dan keluarganya sudah pergi 4 bulan yang lalu. Dan lesung itu sudah menjadi milik orang lain. Bibi, katakan dengan hati yang pasti, kemana mereka pergi? Jauh sekali, nak. Lebih jauh dari penciuman patroli yang terus mencari-cari. Tapi Saija, kau ini kesayangan desa Badur. Marilah kembali singgah ke pondok Bibi dulu. Bibi yang baik hati. Selama darah masih panas, selama bencana menimpa Adinda dan kaumku,
Sudah saya katakan bahwa untuk sama sekali tidak menyampaikan berita-berita kecuali yang baik-baik saja kepada pemerintah. Bisa jadi menertawakan sekiranya semua ini tidak demikian menyedihkan. Perbaikan apakah yang boleh diharapkan dari banyak kesalahan-kesalahan jika sebelumnya sudah ada maksud tertentu untuk membengkokkan segala-galanya dan memiuhkan berita-berita yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Bukankah orang mengingkarinya akhirnya berubah menjadi amarah, putus asa, mata gelap? Tidakkah di jalan itu menunggu Jekwir, si pemberontak rakyat? Dan di manakah mereka itu berada? Si pejabat-pejabat itu yang sejak bertahun-tahun ganti berganti tanpa tiba pada pikiran bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari kekuasaan gubernur jenderal. Dan di manakah mereka itu berada? Itu si penulis-penulis berita yang pengecut itu, yang menyilaukan mata pemerintah dengan kebohongannya. Apakah mereka itu dahulu takut untuk menuliskan kata-kata yang berani di atas kertas, akan memanggul senjata dan mempertahankan negeri jajahan untuk pemerintah Belanda? Apakah mereka itu dahulu akan mengembalikan harta benda kepada pemerintah Belanda untuk memadamkan pemberontakan, mencegah revolusi? Dan apakah mereka itu dahulu akan mengembalikan nyawa yang beribu-ribu orang jatuh menjadi korban karena kesalahannya? Sebentar lagi mereka akan datang. Kau sediakan minum, Adinda. Berapa orang, Bu? Ada Bu Lonta, si Unia, Pak Ansuri, Abdul Ismadan. Ada lagi beberapa orang akan dibawanya. Makin banyak orang kemari, Bu. Ya, siapa tahan di Lebak. Memang benar kata si Saijah dulu. Seperti dia tahu apa yang akan terjadi.
Mengapa kau diam, Adinda? Masih tetap saja dalam hatimu. Kalau saja kembali ke Badur, Pasti dia kembali ke Badur. Dia akan menunggu di bawah pohon ketapang, tempat aku memberikan melati padanya. Tapi aku tidak datang. 3 kali 12 guritan. Aku hanya mengguritkan 32 baris. kalau saja kembali ke Badur, dia tidak akan tahan tinggal di Badur dan akan mencari kita. Di sini kita bisa berkumpul bersama. Tapi dia tidak akan tahu tempat kita, Bu. Dia sendiri tentu tidak. Tapi orang-orang di Badur yang tidak sanggup membayar pajak, yang kerbaunya dirampas, pasti akan memilih jalan yang kita tempuh. Di sini kita bisa berkumpul bersama. Iya, kalau mereka tidak kedapatan oleh serdadu patroli, Bu. Sampai sekarang kan belum ada orang yang tahu tempat persembunyian kita. Entah kalau ada yang berkhianat. Bapak berangkat membawa aku dan adik-adikmu. Tapi dia tidak pergi ke Bogor. Karena di situ Bapak Saijah dulu dihajar dengan rotan. Bapak meninggalkan Bogor tidak dengan surat keterangan, Bu. Karena itu, Bapak tidak pergi ke Bogor. Juga ke Karawang, ke Priangan, ataupun ke sekitar Betawi, Bu. Kami dibawanya ke Cilangkahan, Bu, dekat laut, menunggu kawan-kawan lain yang kerbaunya dirampas oleh Wedana Parangkujang, Bu. Beserta kawan-kawan lain ketakutan, takut dihukum karena tidak sanggup membayar pajak, Bu. Sampai kemari. Semoga saja mereka bertiga selamat. Sebab kepungan mereka jarang lolos, Bu. Bibi. Iya, Adinda. Ada apa? Bibi tidak dengar kabar saya di Badur. Iya, Adinda. Saijah telah datang di Badur. Bibi pernah melihatnya. Iya, Adinda. Di mana, Bi? Dia mencari anakku, Adinda. Tapi aku tidak ada, Bi. Dia minta carikan lesungmu. Lesungku. Dia ada pada Siti, Bi. Bibi tahu. Ada, Bibi tunjukkan. Iya, Adinda. Senangnya aku, Bi. Dia tahu aku tetap setia padanya, Bi. Apalagi, Bi? Adinda. Iya, Bi. Kau jangan terkejut, Adinda. Mengapa? Saijah telah datang di Badur, tapi Adinda tidak ada. Dia tinggal bersama kami. Tapi apa, Bi? Saijah seperti gila, Adinda. Gila. Saijah gila, Bi.
Tapi dia bingung seperti orang gila. Tak disangkanya, kekejaman di Badur terus berlaku. Sehingga dia tak sempat bertemu dengan Adinda. Kami pelihara dia baik-baik. Mula-mula, dia suka tertawa keras. Aneh. Tapi kemudian tidak lagi. Hanya saja, setiap malam, kawan-kawan selalu mendengarnya menyanyi. Penduduk di Badur mengumpulkan uang untuk bersedekah, Adinda. Bersedekah kepada buaya-buaya di Ciujung dengan harapan semoga Saijah sembuh. Tapi nak, kenyataannya Saijah memang tidak gila. Kemudian pada suatu malam, ketika bulan purnama terang, Saijah pergi meninggalkan balai-balai. Dia pergi menuju rumah Adinda yang dulu. Di sana banyak sekali rumah yang rubuh. Tapi rumah Adinda yang dulu betul-betul dikenalnya. Ketika kami cari, dia berada di atas tumpukan sampah, nak. Tangannya memegang abu bekas balai-balai rumahmu. Abu itu dibawa ke bibirnya. Tidak dimakan, tapi dia terus-menerus menghirupnya. Setelah itu, dia kembali ke rumah. Dan kami diberinya segumpal uang, nak. Tidak adakah pesannya, Bi? Ada. Katanya, belikanlah kerbau dengan uang ini, Bi. Penuhilah permintaanku sebagai seorang anak yang sudah tidak punya orang tua lagi. Inilah baktiku kepada orang tua, Bi. Itulah katanya. Esoknya, Saijah sudah tidak ada lagi di Badur. Dan Bibi belikan kerbau. Iya, nak. Lalu, Bi, kerbau itu dirampas Kanjeng Bupati. Iya. Halah, cerita lama lagi, Bi. Tapi Kanjeng Bupati yang sekarang bukan yang dulu lagi, Adinda. Apa gunanya ganti penguasa, Bi? Kalau keduanya sama-sama melakukan pemerasan. Apakah saja ada rencana menuju kemari, Bi? Bibi tidak tahu, Adinda. Pemuda seperti Saijah sangat lembut hatinya. Dia lebih mengenal makna cinta daripada kita. Cintanya begitu indah, lebih indah dari bulan purnama. Hatiku pun percaya bahwa cintanya tak pernah pudar. Walau di lesungku hanya ada 32 guritan. Apa, Adinda? Di mana berontakmu? Melihat rombongan di belakang, beberapa orang sudah datang, kata
bersiasat. Para pengungsi, apakah mereka mampu menyesatkan patroli atau bila patroli Belanda datang ke sini, kita tidak boleh terlihat seperti ini. Atau kita harus melakukan perlawanan. Nasib kita tidak boleh terus disia-siakan. Sudah kuduga kau ada di sini, Adinda. Si Janak itu kemari. Pasukan yang kami pekerja, kami sangat tiba-tiba. Adinda. Inilah tanda mata dari kota Adinda. Tak sempat melihat kau memakainya. Kerbau tak jadi kubeli karena dirampas kasih bupati. Mengapa semua mendapatkan giliran? Kerbau dirampas, tanah diambil. Jiwa mereka yang dicabut. Nasib tani tak bisa dipisahkan. Adinda. Apakah kau melihat lesung berasku di Bandung? Aku melihatnya, Adinda.
Tapi tak bisa mengobati rasa tani. Padamu Adinda, padamu kaumku, tanahku, aku tetap setia. Lawan! Oke, baiklah. Di sini nama saya Nindi Adrianturi dari kelas 5C. Saya memerankan sebagai Adinda. Kesannya luar biasa sekali. Teman-teman aku saya kalian. Makasih banget buat semua. Itu aja. Adinda nggak bisa jadi apa-apa tanpa kita semua. Terima kasih teman-teman semua udah berjuang selama ini. Terima kasih Mas Iman, Mas Rey. Seneng banget bisa tampil hari ini. Pokoknya senang banget. Plong ya, plong, udah plong. Dan lega. Terima kasih kepada yang bersangkutan kepada acara ini. Terima kasih juga buat Mas Iman, Mas Rey sebagai pelatih kita. Sangat luar biasa sekali dalam berproses di naskah saya dan Adinda ini. Banyak sekali menuangkan emosional dalam berproses maupun dalam penampilan. Saya mengapresiasi sekali pada teman-teman yang berperan, terutama pada Saija. Yang jelas saya yang tahu pertama kali bahwa kelompok ini dinamikanya sangat keras. Ya. Dan saya waktu itu berpikir ya tenang saja, memang begitu. Dinamikanya keras sekali, kemudian prosesnya memang luar biasa. Jadi di sejarah kolonialisme di Indonesia ini dahsyatnya naskah drama atau proses teater itu Anda belajar. Kemarin kita belajar filsafat ya, eksistensialisme. Kita belajar soal yang lain-lain juga, soal realisme. Sekarang kita belajar tentang sejarah sebenarnya. Untuk memainkan ini itu kita dibawa ke tahun 1820. Edward Doris Docker itu nama kepengarangannya Multatuli, nama samarannya. Yang menulis naskah novel Havela, ya, yang kemudian diubah menjadi Saijah dan Adinda, yang melawan penjajahan kolonial dengan pergerakan politik, partai politik pertama kali, 3 serangkai, ya, Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, kemudian Danudirjo, nama samaranya Ernest Doesdekker. Kalau yang Edward Doesdekker itu sebenarnya orang Belanda asli, dan dia bukan penulis awalnya, sama dengan kalian, bukan pemain teater. Kontroler yang harus mengontrol pajak-pajak, kemudian proses penjajahan Belanda, tetapi dia nggak kuat. Dia berempati kepada rakyat Nusantara, terutama di Lebak dan sekitarnya. Kemudian akhirnya minta putus dari kerja, pulang ke Belanda, menulis novel, dan kemudian menjadi istilahnya sekarang viral, bestseller. Kalau ini satiris yang keras, sindiran keras untuk pemerintah kolonial waktu itu, juga untuk pemerintah kolonial atau pemerintah yang represif di masa-masa setelahnya. Itu terbuktikan dengan dialognya si Adinda. Apa gunanya ganti penguasa kalau keduanya sama-sama melakukan pemerasan? Saya kira itu, jadi benar sekali bahwa ini proses, ya. Dan jangan berhenti sampai di sini. Artinya kalian terus akan belajar baik dari mata kuliah yang lain maupun dari mata kuliah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih